Gimana, mau langsung? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 golongan A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas minggu kelima. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Irhas, yang kedua ada Priska Linda, yang ketiga ada Resa Wahyu, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nanda Raditya Akbar. Langsung aja ke poin A. Nah, untuk poin A ini di sini ada cek operasi matematika. Untuk analisanya, variabel A kita beri nilai 30, terus variabel B nilainya 25. Pada operasi matematika A min B, nanti itu hasilnya dimasukkan ke dalam variabel nilai, dan untuk hasilnya itu keterangan hasil perulangan sama dengan 5. Untuk poin berikutnya, next. Untuk poin B, pertama melakukan perulangan untuk I dengan range antara 1 hingga 10. Dalam range tersebut akan mencetak ini adalah perulangan ke, diikuti nilai dari I. Perulangan akan terus berjalan hingga I mencapai nilai 10, dan nilai I yang dicetak juga akan terus bertambah. Untuk outputnya, ini perulangan ke muncul sebanyak 9 kali dan diikuti dengan banyaknya perulangan. Next. Program ini akan membuat segitiga siku-siku dengan jarak kosong setiap barisnya. Program melakukan step loop atau loop bercabang. For loop pertama akan melakukan perulangan dengan range 0 sampai 0. For loop kedua akan melakukan perulangan dengan range 0 sampai state angka dari for loop pertama. Dalam for loop kedua, ada if-else statement yang akan mencetak karakter X jika state dari angka di for loop pertama sama dengan state angka pada for loop kedua. Jika tidak, maka else statement akan dijalankan dan mencetak karakter add. Setelah for loop kedua, setelah selesai program, maka akan mencetak baris kosong. Hal ini, hasil dari program ini adalah segitiga siku-siku dengan jarak kosong pada setiap barisnya, seperti pada keluaran di bawah. Untuk yang D, yaitu menghitung kumulatif sum dari mulai sampai batas angka yang ditentukan. Untuk line ke-6, yaitu I, menandai looping keberapa, dan di line ke-7 adalah angka awal dari sum, di line ke-8 adalah batas akhir dari sum, dan di line 9 yaitu adalah tempat jumlah akhir dari progres. Jika nanti hasilnya adalah total angka yang dijumlahkan akan seperti output, yaitu loop ke-1 dengan jumlah 0 plus 5 sampai dengan ke bawah, yaitu 5, 6 plus 12, yaitu adalah 68. Untuk yang poin E, itu menggunakan while loop. Nah, di sini untuk variabel angkanya itu 1, untuk variabel batasnya 10. Diulang jika angka kurang dari batas. Untuk outputnya, keterangan aku sudah bisa 1, 2, 3, sampai 9 kali. Next. Di poin F, yaitu menggunakan while loop, itu adalah sama dengan poin yang sebelumnya, yaitu di line 6 adalah angka pertama, dan di line 7 adalah batas dari angkanya, dan angka kurang lebih dari batas. Nanti akan dihasilkan sensor telah dibaca sampai dengan 9 kali, karena angka pertama kurang dari batas yang telah ditentukan. Untuk poin G, mendeklarasikan variabel A dengan nilai 14 dan variabel B dengan nilai 37. Variabel C untuk menyimpan hasil
operasi logika matematika N antara variabel A dengan variabel B. Operasi ini akan mengubah nilai desimal menjadi nilai biner dan mengolahnya dengan operasi N. Print C untuk menampilkan hasil dari operasi pada variabel C. Untuk outputnya akan menampilkan 5 karena operasi N pada nilai biner pada 14 dengan 37 menghasilkan nilai biner dari 5. Untuk poin berikutnya, pada latihan 1, melakukan perulangan untuk 1 hingga 10 untuk menentukan urutan baris. For J untuk melakukan perulangan dari 1 hingga I plus 1. Melakukan pengecekan untuk nilai J. Jika J tidak sama dengan nilai I, maka program akan mencetak nilai bintang. Dan jika nilai J sama dengan I, maka program akan mencetak tanda X. Poin berikutnya. Untuk berikutnya latihan 2 itu variabel mulai bernilai 1 dan variabel akhir bernilai 30. Karena di sini dimintanya itu dari 1 sampai 30. Pada perulangan angka dalam jarak dari mulai sampai dengan akhir plus 1. Jika nilai angka lebih dari 1, maka diproses di line 12 sampai dengan line 21. Jika nilai angka itu 1 ke bawah, langsung dikeluarkan dan tidak ditampilkan, karena itu bukan termasuk bilangan prima. Di line 12 ada variabel A dikasih nilai 2. Variabel ini berfungsi untuk membagi angka. Diulang jika nilai angka lebih besar dari A. Kalau misal nilai angkanya 2, maka langsung ditampilkan karena sama dengan nilai A. Terus jika nilai angka dibagi A, sisa baginya itu 0, maka di break dan proses dihentikan. Terus kembali lagi ke perulangan for. Jika nilai angka dibagi A sisanya itu bukan 0 atau lebih, maka dilakukan perulangan dengan nilai A plus 1 sampai dengan nilai angka sama atau tidak lebih dari nilai A. Untuk outputnya nilai prima dari 1 sampai 30. Next. Di latihan 3 yaitu menghitung luas lingkaran. Di line 9 yaitu pertama kita harus mengimport library math. Di line 11 yaitu R adalah jari-jari atau radius dari lingkaran dan P adalah simpanan agar mudah dibaca, dan di line 13 itu adalah rumus dari luas lingkaran yaitu Pi kali R kali R. Jika hasilnya yaitu luas lingkaran adalah 153,94 dengan jari-jari 7 dan dengan Pi 3,14. Ke atasan. Pada program ini adalah membuat segitiga terbalik, kebalikan dari latihan 1. Output akan menjadi seperti pada line 4 dan 10, di mana baris pertama adalah 13 karakter, diikuti 12 karakter, 10 karakter, 9 karakter, 7, 2, dan 1. Maka range dari segitiga akan menjadi 13 sampai 6 dan 2 sampai 1. Dengan pengecualian angka 11 dan 8 akan dilewati. Pertama yang harus dilakukan adalah pada line 18, yaitu import library chain untuk mengikat range yang akan kita pakai. Pada line 20, saya membuat range-nya, yaitu 13 sampai 6 decrement, lalu 2 sampai 0 decrement, lalu dihubungkan dengan chain. Pada line 23, iterasi range angka decrement. Ini digunakan untuk membalik segitiga pada
latihan 1. Setelah itu, angka ke-11 dan 8 tidak akan dijalankan. Dan proses pada 27 sampai 31 adalah proses untuk membuat segitiga pada latihan 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.